Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Pastinya kita semua selalu diberkati Tuhan dan senantiasa diberikan kesehatan. Demikian juga saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, kita diberikan atau kita disapa oleh firman Tuhan kita pada hari ini di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Saya akan membacanya untuk kita. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika kita membeli sebuah smartphone atau gawai yang canggih, yang keluaran terbaru, dan gawai itu tiba-tiba error atau rusak, apa yang biasanya kita lakukan, saudara-saudara yang terkasih? Pasti kita akan membaca buku panduannya atau pasti kita akan membawanya ke pusat servis resmi milik pabrikannya. Mengapa? Karena penciptanya lah yang paling tahu bagaimana barang itu bekerja. Dan jikalau kita melihat zaman ini, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana institusi pernikahan seorang Kristen atau kekristenan itu sedang mengalami error yang cukup parah di seluruh dunia. Di mana ketika kita melihat, merenungkan, membaca, angka perceraian itu meningkat dan komitmen itu dianggap kuno dan definisi pernikahan itu mulai diacak-acak oleh tren zaman ini. Banyak orang mencoba untuk memperbaiki pernikahan mereka dengan membaca buku psikologi yang populer atau mengikuti tips-tips dari media sosial atau sekedar mengikuti arus dunia. Namun, saudara-saudara yang terkasih, mereka lupa dengan satu hal, di mana pernikahan ini bukanlah penemuan manusia. Dan pernikahan itu adalah ciptaan Allah. Jika pernikahan kita, saudara-saudara yang terkasih, ingin berfungsi dengan baik dan mendatangkan kebahagiaan, kita harus kembali ke buku panduan resmi dan menemui Sang Penciptanya. Hari ini kita akan membuka halaman-halaman awal dari sejarah manusia, yakni Kejadian 2 pasal ayat 24, untuk melihat kembali cetak biru yang asli yang Allah rancang bagi sebuah pernikahan. Dan dari satu ayat ini, di ayat yang ke-24 ini, saudara-saudara yang terkasih, kita belajar 3 pilar utama pernikahan yang dirancang oleh Allah itu sendiri. Yang pertama itu dikatakan tentang meninggalkan atau living. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Saudara-saudara yang terkasih, kata meninggalkan di sini bukan berarti kita memutuskan hubungan kasih, atau bukan berarti kita memusuhi, atau bukan berarti kita tidak lagi menghormati orang tua kita. Karena kita tahu di dalam kitab kelima, menghormati orang tua itu adalah perintah dari Allah. Namun melainkan saudara-saudara yang terkasih, kata meninggalkan ini dikatakan tentang peralihan prioritas, di mana meninggalkan berarti ada pergeseran loyalitas dan otoritas. Ketika seseorang menikah, maka prioritas utamanya di bumi ini itu berubah dari orang tuanya menjadi pasangannya. Dan ini mencakup kemandirian yang sangat-sangat emosional, di mana keputusan dan jika kemungkinan secara ekonomi. Banyak konflik, saudara-saudara yang terkasih. Konflik-konflik pernikahan itu terjadi karena suami atau istri itu belum selesai meninggalkan rumah orang tuanya, sehingga membiarkan pihak luar itu ikut campur
dalam urusan rumah tangga mereka. Kemudian saudara-saudara yang terkasih, kita akan belajar dengan pilar yang kedua, yaitu tentang bersatu atau cleaving atau holding fast. Dikatakan dan bersatu dengan istrinya. Dalam bahasa aslinya saudara-saudara yang terkasih, dikatakan tentang dabak yang memiliki arti melekat seperti lem, menempel erat atau mengejar dengan gigi. Di mana hal ini diartikan sebagai komitmen tanpa syarat, yang berarti bersatu itu, saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang perjanjian atau covenant, bukan sekedar kontrak sosial, di mana kontrak bisa saja dibatalkan jika salah satu pihak itu dirugikan. Tetapi kata bersatu ini, itu adalah perjanjian di hadapan Allah, didasarkan pada kesetiaan dalam suka maupun duka. Sehingga jika perasaan cinta atau emosi itu bisa naik turun, tetapi ketika kita berbicara tentang komitmen untuk tetap bersatu, itu adalah keputusan kehendak yang selalu diperbaharui setiap hari. Dan ini adalah lem yang menjaga dua orang yang berbeda itu tetap melekat di tengah-tengah badai kehidupan. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, dikatakan menjadi satu daging atau becoming one flesh. Dikatakan sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan inilah puncak dari meninggalkan dan bersatu. Menjadi satu daging memiliki makna yang sangat kaya. Ini mencakup tentang hubungan seksual yang kudus dan eksklusif yang hanya boleh dinikmati dalam lembaga pernikahan. Namun tidak hanya tubuh, tetapi juga kesatuan visi, misi, keuangan, emosi, dan roh. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berbicara pernikahan Kristen, itu bukan lagi tentang aku dan kamu, melainkan tentang kita, di mana keberhasilan istri itu adalah keberhasilan suami, dan luka suami itu adalah luka istri. Saudara-saudara yang terkasih, di luar sana itu sedang memperhatikan kita. Di tengah-tengah maraknya berita perceraian, berita perselingkuhan, dan hancurnya nilai-nilai keluarga di media sosial, dunia sedang haus melihat sebuah keteladanan. Mereka ingin melihat apakah masih ada pernikahan yang bisa bertahan seumur hidup, atau apakah masih ada kesetiaan yang sejati. Dan hari ini tantangan bagi kita semua, bagi semua keluarga-keluarga Kristen, untuk menjadi jawaban bagi dunia. Mari kita tunjukkan bahwa firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 ini, itu bukanlah suatu atau sekedar teori yang kuno, melainkan kuasa hidup yang nyata. Di mana mari kita berkomitmen, saudara-saudara yang terkasih, untuk berhenti mengucapkan kata cerai sebagai ancaman saat ada masalah. Mari kita memulai saling mendengarkan. Mari kita saling mengalah. Mari kita saling mendoakan setiap malam. Dan mari meruntuhkan tembok-tembok keegoisan. Dan mari membangun kembali jembatan komunikasi. Dan mari kita, saudara-saudara yang terkasih, bawa setiap retakan, setiap luka, dan setiap kelelahan dalam rumah tangga kita ke kaki mezbah Tuhan. Dan mari kita izinkan, saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus memulihkan dan meredahkan pertikaian-pertikaian kita, agar pernikahan kita itu kembali sesuai dengan cetak birunya yang agung. Bersiaplah, saudara-saudara yang terkasih, melihat bagaimana Tuhan mengubah air mata menjadi anggur mujizat di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati pernikahan dan keluarga kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa,
yang Maha Pengasih, Sang Pencipta langit dan bumi. Kami berterima kasih atas kasih dan karunia yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami dapat selalu sehat pada hari ini Tuhan, dan ingin melaksanakan aktivitas kami. Lindungi kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi firman yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, agar setiap kami Tuhan, pernikahan-pernikahan kami Tuhan, itu selalu berjalan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Dan kuatkanlah kami Tuhan untuk menjalankan setiap pergumulan-pergumulan hidup kami Tuhan. Dan berkati kami Tuhan, ajari kami melalui Roh-Mu Tuhan, agar setiap perkataan dan perbuatan kami Tuhan, itu menjadi kuasa dan mujizat di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Dan itu semua hanya untuk kemuliaan-Mu. Ya Allah Bapa, kami berdoa Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan. Hapuskanlah itu Tuhan, agar kasih-Mu itu tidak terhalang oleh kami dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.